Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk kali ini saya ditugasi untuk menjadi moderator presentasi untuk giliran yang ketiga, yaitu Ibu Suniati. Monggo, waktu saya serahkan kepada Ibu Suniati untuk mempresentasikan proposal tesisnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Ayu yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan kelompok 1A yang hari ini presentasi, yang saya hormati juga, saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Manajemen Sekolah Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Akademik SDN Kalierang 3, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Kemudian, latar belakang, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling dasar, termasuk anak berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara memiliki akses pendidikan yang sama. Artinya, anak berkebutuhan khusus seperti anak tunanetra, anak tunagrahita, tunarungu, anak cacat, dan anak kesulitan belajar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian ketidakmampuan belajar meliputi kesulitan belajar umum, seperti lambat belajar, dan kesulitan belajar khusus, yaitu kesulitan belajar pada mata pelajaran tertentu, seperti kesulitan membaca, kemudian kecerdasan rendah atau kesulitan aritmatika, dan disleksia, yaitu kesulitan menulis. Anak-anak seperti ini, anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus, merupakan bagian dari mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus, yang jika mendapat layanan pendidikan yang tepat, maka dapat dikembangkan potensi dan segala kemampuannya secara optimal. Di sisi lain, latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah karena di tempat saya itu adalah sekolah inklusi yang terdekat, karena saya termasuk di daerah pedesaan yang akses untuk anak-anak inklusi itu lumayan sulit. Selanjutnya, tujuan penelitian ini sama dengan fokus penelitian. Yang pertama, pengorganisasian pendidikan pada sekolah inklusi di SDN Kalierang 3. Kemudian yang kedua, penggerakan pendidikan pada sekolah inklusi SDN Kalierang 3 Bumiayu. Next, kajian pustaka yang termasuk di dalamnya adalah pengertian sekolah inklusi dan manajemen sekolah inklusi. Yang pertama, pengertian sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat untuk belajar bersama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Kemudian yang kedua, manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan, sarana, dan prasarana pendidikan,
pembiayaan pendidikan, dan hubungan antara masyarakat dan sekolah. Demikian dikutip dari jurnal ilmiah. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang manajemen yang meliputi pengorganisasian dan penggerakan sekolah inklusi di SDN 3 Kalierang Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Untuk jenis penelitian menggunakan jenis studi kasus dengan sifat penelitian naturalistik atau fenomenologis. Kemudian setting dari penelitian ini bertempat di SDN Kalierang 3 dalam kurun waktu 4 bulan, yaitu bulan April sampai Juli. Maaf tidak saya munculkan di sini. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Ada 5 hasil penelitian yang relevan yang saya gunakan, cuma yang saya munculkan di sini hanya 3. Yang pertama yang dilakukan oleh AMKA pada tahun 2019 tentang pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan. Di dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sekolah diharuskan untuk menerima siswa termasuk anak berkebutuhan khusus. Menyoroti studi kasus pendidikan inklusi di Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk mengetahui dan selanjutnya menganalisis implementasi kebijakan pendidikan sekolah inklusi oleh kepala sekolah. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Ahmad Hafiz pada tahun 2020 tentang studi kasus manajemen sekolah inklusi di SDN Manahan, Surakarta. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa pendidikan inklusi merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan. Kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Inayah, Pak Muhdi, dan Bapak Nurmiono tentang implementasi fungsi manajemen dalam peningkatan mutu akademik di SMP IT Nurul Islam Tengaran, Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian peningkatan mutu akademik berjalan dengan baik merupakan salah satu tujuan untuk mencapai tujuan sekolah. Peningkatan mutu akademik harus melibatkan seluruh warga sekolah. Kiat peningkatan mutu akademik perlu dilakukan dalam setiap manajemen sekolah, termasuk dalam manajemen sekolah inklusi. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk mencapai layanan pendidikan berkualitas tinggi dengan prestasi akademik dan non-akademik yang tinggi, serta untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi sekolah, diperlukan keterampilan manajemen yang baik dan investasi yang tinggi di sekolah. Kemudian penerapan manajemen sekolah inklusif membutuhkan kerja tim yang solid. Penerapan manajemen sekolah inklusif juga harus memperhatikan visi dan misi desain sekolah. Oleh karena itu, semua warga sekolah harus mau bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan sekolah yang efektif. Salah satu komponen utama dari manajemen pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur hubungan antar personal sekolah guna menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak dan dapat mengerahkan seluruh personal sekolah agar dapat melatih siswa sebagai lulusan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Selanjutnya, saran, karena
saya merasa di sini rekan-rekan saya yang ada di kelompok 1A ini adalah semuanya senior-senior saya. Monggo saya harapkan banyak saran-saran dan tanggapan dari panjenengan semua untuk penyempurnaan proposal saya. Saya juga mengharapkan tentunya tanggapan dan saran dari Ibu Dr. Ayu untuk penyempurnaan proposal saya yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Ibu Nia yang telah mempresentasikan proposal tesisnya. Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan barangkali dari teman-teman ada yang mau memberi masukan atau tanggapan demi kesempurnaannya tesis Bu Nia. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Saya izin bertanya atau memberikan masukan barangkali. Oke, monggo Ibu. Oke, monggo Ibu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Ayu yang saya hormati, juga teman-teman, khususnya ini untuk Bu Nia yang presentasi, saya mau sedikit memberikan masukan atau ya menanggapi untuk proposal tesis yang diajukan oleh Mbak Nia. Kalau saya melihat judul proposal dari Mbak Nia yang fokusnya pada sekolah inklusi, saya sangat tertarik karena jarang sekolah seperti itu, apalagi di daerah pinggiran di pegunungan seperti di daerah saya juga hampir kayaknya hampir tidak ada, hanya mungkin ada beberapa. Begitu ya, mungkin ini akan bisa menjadi apa nantinya bisa jadi contoh juga untuk kita melihat bagaimana manajemen sekolah inklusi yang baik seperti itu ya. Nah, Mbak, di proposal tadi Bu Nia menyampaikan berarti fokusnya itu ada pada manajemen sekolah inklusi sendiri nggih. Nah, kalau saya boleh bertanya, mengapa jenengan mengambil di sekolah itu ada berapa banyak siswa yang berkebutuhan khusus sehingga di situ jenengan mengambilnya. Kemudian apa bedanya antara sekolah inklusi dengan sekolah luar biasa? Nah, barangkali di situ panjenengan kalau diperjelaskan atau dijelaskan perlu atau tidaknya dijelaskan perbedaan antara sekolah inklusi dengan sekolah luar biasa, begitu. Itu yang saya sampaikan. Begitu nggih, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Gusti. Kita satu lagi nggih yang boleh menanggapi, monggo dipersilahkan yang mau menanggapi. Mohon izin Bu Yunasi. Oke, monggo Pak. Oke, siap. Matur nuwun Bu Yunasi, Mbak Nia yang baru menyampaikan. Ibu Ayu yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia. Mohon izin untuk pertama menanggapi paparan yang disampaikan Mbak Sunyati yang menurut saya luar biasa nggih. Karena basic mungkin Mbak Sunyati juga basicnya sama, tidak bukan basic khusus untuk guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Ini luar biasa ini luar biasa. Sehingga saya salut dengan panjenengan yang berani ambil judul ini. Cuma mungkin sedikit masukan barangkali ini. Saya tidak tahu dengan subjek yang diambil adalah SD Negeri Kali Erang 3.
apakah di SD Negeri Kaliarang 3 mungkin senada dengan tadi yang disampaikan Bu Gusti, ada berapa sih anak yang di sana yang berkebutuhan khusus sehingga itu menjadi objek amatan bagi Bu Suniati tertarik untuk melaksanakan itu. Kalau saya melihat di daerah saya, memang kita bisa berhitung dengan jari ya. Artinya hanya beberapa anak yang mungkin berkebutuhan khusus yang kemudian ada di masing-masing desa atau di masing-masing sekolah. Bahkan kalau di daerah kami itu anak-anak yang berkebutuhan khusus kadang-kala mungkin karena kebetulan aksesnya masih memungkinkan ke pusat kota yang menangani khusus dalam hal ini adalah SDLB atau SMPLB, itu masih bisa ditangani, masih memungkinkan karena kalau di laju masih memungkinkan. Nah, apa tidak sebaiknya kalau seumpamanya subjek penelitiannya yang di sini SD Negeri Kaliarang, yang kalau tidak salah kecamatannya Bumiayu ya Mbak ya? Bumiayu. Kalau nggak salah Bumiayu. Ini apa tidak menjadi objek amatannya adalah sekecamatan Bumiayu dengan harapan nanti data yang kita dapat nanti akan lebih kompleks, akan lebih bagus. Walaupun mungkin kalau pendekatannya adalah pada pendekatan kualitatif, mungkin memang ya tadi yang disampaikan Bu Ayu di awal akan lebih lama. Cuma mengingat bahwa kekhususan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu jarang, ini juga menjadi bahan pemikiran panjenengan, kira-kira cukup tidak kalau di SD Negeri Kaliarang itu bisa mewakili yang lain. Kalaupun itu dirasa cukup, memang betul ini sebagai prototipe menjadi permodelan untuk sekolah-sekolah lain. Saya kira itu Mbak Suniati, ini masukan, tetapi nggih, barangkali perlu ada penjelasan nantinya biar pertanyaan biar kami ya SD Kaliarang 3 itu ada berapa sih sehingga menjadi objek amatan. Demikian, terima kasih Mbak Suniati. Terima kasih Pak Mirin. Monggo kami persilakan Pak Ibu Nia untuk menanggapi masukan-masukan dari beliau-beliau. Monggo. Nggih, terima kasih waktunya. Yang pertama saya mau menanggapi dari Ibu Gusti nggih. Saya sangat setuju dengan Ibu. Pendidikan anak berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi itu memang sangat jarang. Terutama di tempat saya yang masuknya pedesaan itu adalah sekolah inklusi satu-satunya yang terdekat dengan daerah saya. Itu juga yang membuat saya tertarik mengambil judul di SDN inklusi itu. Kemudian hal kedua yang membuat saya tertarik itu dari jumlah SD di Bumiayu, satu-satunya SD yang ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusi dengan ber-SK-kan. Kemudian jumlah dari siswa sendiri, ketika saya observasi ke sana, jumlah siswa seluruhnya itu ada 196. Kemudian dari 196 itu ada 27 siswa berkebutuhan khusus dengan 3 guru pembimbing khusus, dalam artian 3 guru inklusi itu sendiri. Kemudian perbedaan antara sekolah inklusi dengan sekolah luar biasa Bu, SLB. Sekolah inklusi itu, mohon maaf barangkali saya keliru. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengintegrasikan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam program yang sama, tentu dengan penanganan khusus tertentu sesuai keistimewaan sang anak. Jadi mungkin di dalam sekolah inklusi itu ada 2 kurikulum yang digunakan atau menggunakan kurikulum kombinasi, yaitu kurikulum umum dan kurikulum yang digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Sementara untuk SLB adalah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus mengenyam pendidikan terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Jadi model sarana prasarananya, model pembelajarannya pun disetting untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk inklusi itu anak dengan kebutuhan khusus cuman bisa belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya. Itu tanggapan saya
tentang masukan dan pertanyaan dari Bu Pusti. Selanjutnya, yang kedua, tanggapan dari Bapak Ahmad Muhtamirin, subjek penelitian saya hanya di SDN Kaliarang 3, karena memang dari Kecamatan Bumi Ayu yang jumlah SD-nya itu 58 SD itu, karena memang yang sudah ber-SK-kan inklusi itu hanya di SDN Kaliarang 3. Kemudian hal yang menarik juga, dari 58 sekolah itu, walaupun SD Kaliarang 3 itu sekolah inklusi, itu peringkatnya masuk 10 besar. Jadi saya penasaran, apakah manajemen di situ, sehingga dari 58 SD itu bisa masuk 10 besar, kemudian banyak prestasi yang diraih seperti lomba cerdas cermat dan sebagainya, MAPSI seperti itu. Jadi itu subjek penelitian saya dan ketertarikan saya meneliti di SDN Kaliarang 3. Kemudian jumlah APK yang ada itu ada 27 orang keseluruhannya, Pak. Dengan 3 orang guru pembimbing khusus. Begitu Pak Ahmad Muhtamirin, terima kasih atas masukannya. Matur nuwun. Berarti saya perlu tegas nih, SD Negeri Kaliarang 3 itu memang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, begitu ya Bu Suniati? Iya, dibuktikan dengan SK seperti itu. Artinya tadi saya masih melihatnya SD Kaliarang 3 itu masih sama dengan SD-SD yang lain, termasuk jumlah anaknya. Tapi kalau melihat tadi keterangan bahwa sudah ada SK inklusi, kemudian jumlah anak yang berkebutuhan khusus sampai di angka segitu, matur nuwun informasinya. Matur nuwun. Pak. Terima kasih Bu Nia yang telah menanggapi tanggapan dari Ibu Kusti dan Pak Mirin. Monggo kepada Bu Kusti dan Pak Mirin, apakah panjenengan sudah puas dengan tanggapan Bu Nia? Cukup saya kira kalau dari saya. Oke. Sedikit nih. Saya terima kasih. Untuk judul yang disampaikan tadi oleh Mbak Nia, ini bagi saya nanti juga insya Allah malah nanti ke depannya mungkin bisa diadopsi nggih, kalau sudah bagaimana manajemennya nanti bisa buat referensi untuk teman-teman untuk sekolah di sini di Kabupaten Tegal. Rasanya belum ada di kecamatan lagi nggih, untuk karena sudah mungkin di kotanya sudah ada sekolah luar biasa, sehingga di kecamatan ini mungkin ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus, tapi belum ada sekolah yang ber-SK untuk sekolah inklusi. Itu nanti kalau hasil dari Mbak Nia itu bisa kita jadikan acuan atau bisa jadi diadopsi di sekolah ini, mungkin nanti bisa disampaikan kepada pemerintah daerahnya. Kalau di Kecamatan Bumi Jawa yang di pelosok, terutama di pelosok-pelosok memang kan belum ada sekolah inklusi, sehingga harus ke kota untuk menyekolahkan anak yang berkebutuhan khusus. Begitu nggih, terima kasih sekali Mbak Nia nggih. Terima kasih Ibu. Sudah puaskah Bapak dan Ibu? Sudah, terima kasih. Matur nuwun. Kalau sudah, tanggapan dari Bapak dan Ibu kami berikan waktu untuk Ibu Ayu untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi Bu Suniati. Monggo, Ibu. Terima kasih Ibu. Bu Suniati, bisa ditayangkan PPT-nya Bu? Iya Bu, bisa. Ya, Bu Suniati apakah ngajar di sekolah itu? Enggak Bu.
Oh enggak ya, karena tadi Nggih. sekilas ibu kok berceritanya ngajar di sekolah itu, makanya makin sapi api terus ngajar di sekolah itu ya berarti harus enggak boleh dipakai untuk Enggak, Bu. penelitian kan gitu ya. Oke. Suniati, nanti catatan masukan seperti halnya yang lain Pak Yus, Pak Mustamirin diperhatikan. Nggih. Saya hanya menguatkan saja terkait dengan sekolah ini kan merupakan sekolah penunjukan inklusi ya. Jadi ada SK yang menyertainya di situ. Maka di latar belakang Ibu itu fokus pijakan bicaranya dari SK. Oh, oke. Gitu ya. Jadi Ya. awalannya harus inklusi kan begitu ya, bahwa setiap anak kan memiliki hak yang sama dalam pendidikannya ya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian terkait dengan inklusi itu di SD itu Ibu berangkatnya dari SK, gitu ya? Oke. Siap. Nah, bicara tentang manajemen sekolah inklusi, maka fokus Ibu adalah manajemen sekolah inklusi, ya fokusnya seperti. Itu. Sementara subfokusnya ada 4, karena minimal harus POAT. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi perencanaan. Kemudian pengorganisasian ya dan seterusnya. Ya. Iya. Ya, cuma ini yang perlu saya tegaskan lagi, Bu Suniati, coba kembali ke judul, Bu. Karena kalau perencanaan sekolah kan berarti seolah-olah Ibu membuat sekolah, toh itu. Nggih, ya, betul. Sekarang yang saya tanyakan adalah Ibu yang akan Ibu analisis itu program sekolahnya atau sekolahnya? Manajemen sekolahnya, Ibu. Iya, enggak, maksudnya yang di-manage itu program kegiatannya atau sekolahnya? Program kegiatannya. Ya, maka itu lebih difokuskan, lebih spesifik aja. Manajemen program gitu ya. Manajemen program sekolah. Jadi nanti program kegiatan yang Ibu bidik. Jadi perencanaan itu ya nanti perencanaan program, pengorganisasian program dan seterusnya. Gitu ya. Ya. Jadi programnya. Sekolahnya inklusi enggak apa-apa, tetapi di dalamnya yang Ibu lihat manajemennya adalah program-programnya. Paham ya? Saya ya. Oke. Ya. Berarti ini lebih dikerucutkan lagi ya, Bu. Lebih spesifik lagi. Nanti Ibu enggak susah kalau Ibu bicara ke program. Kalau Ibu mau bicara ke kebijakannya supaya nanti kalau kebijakan nanti hasil produk kebijakannya bisa diteruskan oleh Bu Gusti, itu boleh. Tetapi karena Ibu bicara di sini bicara programnya, maka ya Ibu kembali ke program saja, enggak usah ke kebijakan. Nanti kalau kebijakan berarti nanti subfokusnya tidak lagi planning, organizing, tetapi Ibu bicara pada teorinya Edward 3. Ada 4 teori Edward 3 itu yang Ibu harus gunakan sebagai subfokus. Gitu ya. Berarti karena planning organizing aja program kegiatan bukan kebijakan sekolah inklusinya. Oke, terus yang lain pada prinsipnya sama ya, Bu. Ini menarik sekali karena saya punya teman yang kebetulan beliaunya adalah guru besar inklusi di UNS, itu pakarnya itu. Dan sekolah inklusi itu sebetulnya ya memang jadi abu-abu untuk programnya, tetapi itu akan menolong sekali ketika di sekolah itu memiliki anak yang memang dia berkebutuhan di SLB. Ya, ada dekat SLB, tapi pandangan orang tua terhadap anak yang sekolah di SLB itu kan minim. Itu juga anak tidak bakal dimasukkan di SLB lah itu. Untuk menjaga itu, maka muncullah kebijakan tentang sekolah inklusi itu. Jadi itu bagus sekali memang sekolah inklusi. Ya, itu saja Bu Nia, ada pertanyaan untuk saya? Iya. Terima kasih. Kalau enggak, saya kembalikan pada moderatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, akan segera terima kasih masukan dan sarannya akan segera saya tindak lanjuti. Oke. Iya. Bapak dan Ibu, demikian presentasi dan tanggapan dari
kelompok lain serta tanggapan dari Ibu Ayu semoga akan bisa menjadikan proposal kita semakin lebih baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.